online hari ini. Untuk beribadah, kita mulai bersatu teduh ya. Siapkan hati dan pikiran. Amin. Sebelum kita mendengar khotbah dari pendeta, kita memuji Tuhan bersama yuk. Kita nyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada minggu hari ini, Minggu Eksaudi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan mempertemukan kami kembali dalam ibadah kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab Daniel. Daniel pasal 3 dari ayat 24 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa,
para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesakh, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Adik sekolah minggu, kita pernah ada mendengar sebuah nyanyian yang berbunyi demikian. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di lubang singa, asal percaya Tuhan. Daniel itu seorang tokoh muda yang percaya kepada Allah. Dia mempunyai teman namanya Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Mereka 4 orang pemuda atau anak-anak muda yang takut kepada Tuhan, yang rajin berdoa dan rajin beribadah kepada Tuhan. Suatu ketika ada sebuah raja, seorang raja yang sangat kejam, namanya Nebukadnezar. Dia raja orang Babilonia. Dia membuat sebuah patung yang besar, patung dirinya, patung yang sangat megah, patung yang sangat hebat. Dan dia meminta setiap orang yang melihat patung itu harus bersujud menyembah kepada patung itu. Tapi ternyata Abednego, Sadrah, Mesakh, termasuk Daniel, mereka tidak mau menyembah kepada patung Nebukadnezar. Kenapa? Karena yang ada dalam hati mereka itu adalah Allah, Tuhan saja. Tidak ada Allah lain. Tidak ada yang harus disembah selain Allah. Apakah dia seorang raja yang hebat, raja yang perkasa, banyak tentaranya? Tidak. Bagi mereka yang paling penting adalah menyembah Allah. Tapi suatu ketika pada saat Sadrah, Mesakh, Abednego, mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka ditangkap. Dan Raja Nebukadnezar pernah bertitah, barang siapa yang tidak mau bersujud, tidak mau bersembah di hadapan patungnya, akan dihukum. Apa hukumannya? Dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi apinya bukan seperti api lilin, tapi apinya begitu hebat, begitu besar, sehingga mendekat saja pun orang tidak tahan lagi. Nah, ke tempat itulah 3 orang tadi, Sadrah, Abednego, Mesakh, dimasukkan ke dalam perapian. Karena apa? Karena mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Mereka hanya mau menyembah kepada Allah. Nah, nas kita hari ini mau mengatakan suatu kesaksian tentang iman Sadrah, Abednego, dan Mesakh. Apa iman mereka? Dikatakan tadi, mereka setelah dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu, mereka tidak hangus terbakar. Mereka tidak mengalami apa-apa, tidak celaka, tidak ada luka, bahkan jubah mereka juga tidak terbakar. Maka pada saat melihat itu, Nebukadnezar heran. Loh, kenapa? Kok mereka tidak celaka ya? Yang lebih herannya lagi, Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang. Tadi ada 3 yang dimasukkan, Sadrah, Mesakh, Abednego, tapi ternyata ada 4 orang. Dan dikatakan tadi, mereka berjalan-jalan di perapian itu. Wah, hebat bukan? Hamba-hamba Tuhan tadi, Sadrah, Mesakh, Abednego, mereka bukannya ketakutan, tapi mereka
berjalan-jalan di perapian itu dengan satu orang yang lain. Dan itu adalah utusan Tuhan. Dan dalam perjanjian baru itu disaksikan bahwasanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang datang menyertai mereka, yang menolong mereka, yang menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, setelah Raja Nebukadnezar melihat ketiga orang itu tidak hangus terbakar, begitu penasaran hati raja. Lalu dia menyuruh para prajuritnya untuk membawa mereka bertiga keluar. Tapi tadi tidak ada yang berani mendekat, dari jauh raja memanggil, Sadrak, Abednego, Mesah, keluarlah, datanglah kemari. Mereka datang sambil dengan posisi menyembah, tangannya di depan dada. Mereka berjalan menjumpai Raja Nebukadnezar. Nah, sejak hari itu raja menjadi sangat ketakutan bila mengingat begitu besarnya kuasa Allah Abednego, Sadrak, dan Mesah. Kenapa? Karena mereka tidak celaka dalam perapian itu. Bahkan teringat lagi mengenai tadi yang menyanyikan lagunya Daniel. Daniel yang berdoa begitu tekun kepada Allah. Tapi akhirnya dibawa masuk ke dalam gua singa. Ada banyak singa-singa lapar di sana. Tapi tidak satu ekor pun singa yang mau menyentuh Daniel. Kenapa? Karena Allah yang diimani, dipercaya Daniel, menolong Daniel. Menutup mulut-mulut singa yang kelaparan itu. Inilah kalau orang-orang yang sangat takut kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Adik sekolah minggu kita hari ini minggu Eksaudi. Eksaudi mau mengatakan, ya Tuhan dengarkanlah seruanku. Jadi kalau minggu lalu kita mendengar nama minggu Rogate, berdoa, kita bermohon, kita meminta kepada Tuhan. Minggu ini Eksaudi menyerukan, Tuhan dengarkanlah permohonanku. Nah, permohonan yang mana? Atau siapa yang mau didengarkan Tuhan permohonannya? Tentu seperti tiga orang tadi, Sadrak, Abednego, Mesah, mereka didengarkan oleh Tuhan doa-doanya. Sehingga mereka tidak celaka di perapian. Kenapa? Mereka takut kepada Tuhan. Mereka menyembah hanya kepada Tuhan. Ada banyak godaan. Ada banyak bisik-bisikan. Ini ya, mau ini enggak, mau itu enggak. Tidak. Yang saya mau adalah takut kepada Tuhan saya. Nah, itu anak-anak sekolah minggu. Petukangan juga harus mempunyai satu pernyataan iman. Hanya Tuhan Yesuslah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada Allah lain. Tidak ada yang dapat menolong kita selain daripada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang mempunyai kepercayaan, keyakinan, harapan Tuhan Yesus menolong, pasti akan menerima pertolongan itu. Ini pesan yang pertama. Nas kita hari ini. Bahwasanya Tuhan pasti mendengarkan permohonan kita. Kita orang-orang yang takut dan yang tekun beribadah hanya kepada Tuhan. Yang kedua, pesan Nas ini mau mengatakan kepada kita bahwa setiap anak sekolah minggu harus dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang berani. Walaupun diancam sama seperti Abednego, Mesah, Sadrak, dan juga Daniel, dan mereka tidak takut. Mereka tidak gentar. Mereka tidak gemetar. Dan mereka berani. Mereka diam, mereka ikuti saja. Kenapa? Mereka punya keyakinan Tuhan menolong mereka. Jadi bersaksi menjadi anak-anak Tuhan. Jika ada teman yang mengajak untuk berbuat jahat, katakan jangan. Jika ada teman-temannya yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, katakan tidak. Tapi begitu kita diajak untuk menolong orang lain, silakan. Saya sangat suka untuk menolong orang lain. Itu yang harus dilakukan oleh anak sekolah minggu Petukangan. Nah, inilah pesan Tuhan. Jadi semakin rajinlah untuk berseru kepada Tuhan, semakin tekunlah juga dalam peribadahanmu kepada Tuhan, dalam doa-doamu, dalam perbuatan-perbuatan baikmu, sehingga apapun yang menjadi harapan kerinduanmu akan diberikan Tuhan kepadamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kesaksian tentang 3 orang hamba Tuhan yang berani, Sadrak, Abednego, dan Mesah,
Mereka tidak mau bersujud menyembah di hadapan patung Raja Nebukadnezar, karena mereka takut hanya kepadamu saja. Sehingga walaupun mereka dibawa ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak celaka karena Tuhan menyertai mereka. Kami pun rindu untuk dapat hidup dalam lindungan Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu gerejamu Tuhan, menjadi anak-anak yang tekun, anak-anak yang rajin, anak-anak yang berani bersaksi bahwasanya Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Udah siap dengerin firman Tuhan belum? Yuk! Adik-adik, sudah dengar firman Tuhan dari pendeta kita kan? Firmannya diambil dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Nah, firman Tuhan tema di sekolah minggu adalah Aku berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Ceritanya tentang 3 orang sahabat ya, Sadak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka itu disuruh menyembah apa tadi? Ya, menyembah patung Raja Nebukadnezar. Pada saat itu, yang berkuasa di situ adalah Raja Nebukadnezar. Pada seketika, Raja Nebukadnezar membangun patung seperti ini ya, kayak kakak punya contohnya, gambarnya. Nih, dia menyembah patung Raja Nebukadnezar. Pada saat Sadak, Mesak, dan Abednego disuruh menyembah patung ini, dia tidak mau adik-adik. Dia setia sama Tuhan. Kenapa dia tidak mau? Karena dia setia sama Tuhan. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh dia menaruh dia di lubang perapian. Bayangin adik-adik, kalau adik-adik kena api pasti melepuh dong. Kalau baju kita kena api pasti terbakar dong. Terus kalau badan kita kena api pasti hangus, bisa hangus. Dan pada saat itu Sadak, Mesak, dan Abednego dia percaya, dia punya iman kalau Tuhan Yesus pasti menolong dia. Lalu dia dimasukkan ke dalam perapian yang besar. Lihat adik-adik, nih. Nah, ternyata pada saat dia dimasukkan, raja itu melihat ada 4 orang, padahal kan cuma bertiga. Ternyata, siapa yang menolong dia? Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang menolong Sadak, Mesak, dan Abednego. Setelah itu dia berjalan di dalam perapian, dia keliling-keliling. Lalu Raja Nebukadnezar itu heran. Kenapa? Dia kok tidak terbakar? Coba, suruh dia keluar katanya. Terus pada saat itu dia keluar. Lihat adik-adik. Bajunya tidak hangus. Tangannya atau tubuhnya tidak terbakar sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, 3 orang sahabat ini baik, rajin, setia sama Tuhan, terus dia berani bersaksi tentang Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu juga harus kayak gitu ya. Kayak ini pernah lihat anak sekolah minggu, pada saat dia sekolah minggu, dia bukannya dengerin firman Tuhan, malah dia mindik-mindik keluar, atau dia nggak mau nyanyi, atau dia berisik. Terus adik-adik, bagaimana iman bisa tumbuh di dalam hati adik-adik? Bagaimana adik-adik bisa menjadi anak yang bisa bersaksi Tuhan Yesus? Bagaimana kalau adik-adik pada saat hari Minggu adik-adik tidak taat? Nah, setelah itu, setelah dia keluar dari perapian itu, apa yang dikatakan Raja Nebukadnezar di ayat yang ke-28? Kita baca sama-sama ya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadak, Mesak, dan Abednego
Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Kakak ulangin ya, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Titah keberapa tuh? Hayo. Itulah yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak mau menyembah Allah lain, tapi dia menyembah Tuhan Yesus. Dia menyembah Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik setia sama Tuhan, berpegang teguh sama Tuhan, pasti Tuhan Yesus senang. Mau berdoa sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus senang. Karena Tuhan Yesus tuh kepengen adik-adik mulai dari kecil sampai besar mengenal Tuhan Yesus, ya. Lalu contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, kalau adik-adik sedang mengikuti lomba, ada lomba ceritanya lomba matematika di sekolah. Nah, kalau adik-adik sudah berlatih, sudah melakukan yang terbaik, adik-adik nggak perlu takut. Adik-adik pasti dimenangkan sama Tuhan. Tuhan pasti menolong adik-adik. Lalu, kalau misalkan adik-adik di sekolah, dimanapun, adik-adik harus jadi contoh yang baik, supaya adik-adik bisa menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, supaya adik-adik juga bisa ditiru sama orang-orang yang sama teman-teman adik-adik, supaya adik-adik bisa jadi anak yang baik. Nah, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Pesan Kayani, kalian harus berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kalau kalian disuruh berbuat jahat, jangan mau. Kalau kalian disuruh nyontek, jangan mau. Berani, adik-adik harus berani kalau Tuhan Yesus akan menolong kalian. Bertekunlah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu.